Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Habibah, NPM 192191032 dari kelas 2A Pendidikan Jasmani. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan materi mengenai perhitungan nilai kalori bahan makanan. Nah, sebelum masuk materi, sebelumnya di sini nanti di awal saya akan memberikan penjelasan dulu bagaimana perhitungan nilai kalori dari bahan makanan yang dikonsumsi. Nah, selanjutnya nanti di akhir saya akan mencoba mengilustrasikan bagaimana cara menghitung atau cara pengerjaan dari perhitungan nilai kalori bahan makanan yang saya konsumsi sehari-hari gitu. Seperti itu. Nah, baik, langsung saja ke materi untuk perhitungan nilai kalori bahan makanan. Nah, keseimbangan energi ditentukan oleh energi yang dikeluarkan atau kalori output atau kalori expenditure atau kalori energi. Nah, sama dengan energi yang masuk atau kalori intake atau kalori input atau asupan makanan. Nah, di sini gizi seimbang itu sama dengan gizi baik. Artinya begini, asupan zat gizi itu sesuai atau selaras dengan kebutuhan zat gizi kita, sesuai dengan berat badan. Nah, atau ketika dalam misalkan begini, ketika dalam sehari-hari asupan zat gizi yang kita konsumsi itu melalui makanan dan minuman itu porsinya sesuai dengan kebutuhan zat gizi kita yang dibutuhkan, seperti itu. Maksud dari gizi seimbang sama dengan gizi baik. Nah, lalu selanjutnya di sini instrumen untuk menghitung nilai kalori bahan makanan. Di antaranya itu antara lain itu ada nilai kalori makanan. Nah, di sini 1 gram karbohidrat mengandung 4 kalori. Nah, 1 gram protein mengandung 4 kalori. Nah, untuk 1 gram lemak itu mengandung 9 kalori. Seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Nah, DKBM ini berupa tabel yang memuat berbagai jenis makanan beserta kandungan zat gizinya. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran 2 nanti. Nah, kemudian ada ukuran rumah tangga. Nah, atau URT. URT ini berupa daftar takaran bahan makanan. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat dalam lampiran 3. Ini. Kemudian lampiran tersebut baru sebagian. Sebenarnya masih banyak lagi lampiran-lampiran yang lain yang memuat yang memuat dari kedua tersebut. Hanya saja di sini saya hanya menyantumkan beberapa yang akan saya hitung saja, seperti itu. Baik, langsung saja. Di sini terdapat contoh untuk hitungan dari nilai kalori makanan pagi dengan menu dengan menu yang sudah dicontohkan di dalam PPT. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, untuk 3/4 gelas nasi beras giling putih, satu potong sedang tahu, lalu ada 1 butir telur ayam, kemudian 1 gelas susu sapi, 1 mangkuk sayur kacang, dan juga 1 buah sedang pisang ambon. Nah, untuk menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai kalori makan pagi dengan menu tersebut dapat dilihat dalam video berikut ini. Nah, baik, mari kita coba menghitung atau cara pengerjaan dari contoh nilai kalori makanan pagi dengan menu 3/4 gelas nasi beras giling putih. Nah, di sini sebelumnya sudah saya jelaskan dan saya berikan sebelumnya mengenai rumus dari untuk cara perhitungannya seperti apa ya. Nah, di sini saya mengambil satu menu makanan pagi terlebih dahulu mengenai 3/4 nasi beras giling putih dengan URT-nya yaitu 100 gram. Nah, dari mana URT ini didapat? URT ini didapat dari lampiran 3. Nah, di dalam lampiran 3 itu dapat URT dari nasi beras giling putih dengan berat dalam gramnya itu sebesar 100 gram. Itu untuk URT-nya dari nasi beras giling putih ini. Nah, kemudian untuk cara menghitungnya, sini langsung saja dari ada karbohidrat, lemak, dan protein. Kita akan hitung dari ketiga ini. Pertama, untuk karbohidrat. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa BDD dari
karbohidrat ini, nasi beras giling putih ini. Nah, BDD ini dapat dilihat di DKBM. DKBM ini merupakan daftar komposisi berat makanan. Nah, kita lihat untuk karbohidrat itu sebesar 100. Nah, kita masukkan di sini 100 per 100 dikalikan ya. Di sini dikalikan dengan berat per 100-nya. Berat per 100 ini dilihat di URT. Nah, kan ini URT-nya yang ini. URT dari nasi beras giling putih. Kita masukkan 100 per 100. Nah, dikali dengan jumlah KH. Nah, jumlah KH ini dilihat di DKBM. Nah, kita lihat untuk jumlah KH-nya yaitu sebesar 78,9. Di sini masukkan 78,9. Nah, kita kalikan lagi dengan nilai kalori per gram dari karbohidrat. Nah, nilai kalori per gram dari karbohidrat ini sebesar 4. Kita masukkan 4 ya, sama dengan, lalu kita jumlahkan, kita hitung 100 dibagi 100 dikali 100 dibagi 100 dikali 78,9 dikalikan 4, hasilnya yaitu 315,6 kalori. Nah, itu untuk karbohidrat, hasilnya 315,6 kalori. Nah, lalu untuk lemak itu sama saja cara menghitungnya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu BDD dari lemaknya itu dari DKBM. Nah, sini untuk lemaknya itu sebesar 100 juga. Sama, untuk lemaknya itu 100 per 100 dikali 100 dikalikan dengan jumlah lemak dilihat di DKBM. Lalu jumlah lemaknya itu sebesar 0,7 dikalikan dengan nilai kalori per lemaknya di sini ya. Kita lihat sebesar itu 9. Itu untuk lemak. Tadi kan karbohidrat 4, ini untuk lemak yaitu 9. Nah, kalorinya. Kita jumlahkan 100 bagi 100 dikali 100 bagi 100 dikali 0,7 dikali 9, hasilnya yaitu 6,3. Lalu selanjutnya mengenai untuk perhitungan dari satu potong sedang tahu, satu butir telur ayam, satu gelas susu sapi, satu mangkuk sayur kacang, satu buah sedang pisang Ambon, itu perhitungannya sama saja dengan rumus yang ini. Sama saja, kita tinggal mencari BDD-nya berapa, URT-nya berapa, lalu jumlah nilai kalorinya berapa, serta jumlah KH-nya berapa dan lain-lain. Itu tinggal kita cari saja di lampiran 2 dan juga 3, dan serta lampiran-lampiran lainnya yang belum saya lampirkan tadi. Masih banyak sekali lampirannya. Tinggal kita cari saja untuk menghitung menu-menu yang lainnya.
Dengan demikian, jumlah nilai kalori makanan tersebut adalah sebesar 647,5 kalori. Nah, itu didapat dari masing-masing menu. Nah, hasil akhir dari masing-masing menu tersebut dari menu pagi itu. Nah, di sini kan untuk 3/4 nasi beras gini putih itu hasilnya 349,1 kalori. Nah, kemudian ditambah jumlah dari satu potong sedang tahu sekitar 39,5 kalori, ditambah satu butir telur ayam dengan jumlah 77,9 kalori, ditambah dengan satu gelas susu sapi dengan jumlah 123,0 kalori, dengan satu gelas mangkuk sayur kacang dengan jumlah 16,8 kalori, dan juga satu buah sedang pisang ambon dengan jumlah 41,2 kalori. Dijumlahkan hasil akhirnya yaitu 647,5 kalori. Nah, itu diakumulasikan dari menu pagi semuanya. Seperti itu. Seperti itu untuk cara menghitung atau cara pengerjaan dari contoh nilai kalori makanan pagi dengan menu yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya. Baik, langsung saja sebelum lanjut menghitung nilai kalori bahan makanan untuk saya sendiri, di sini saya akan melanjutkan terlebih dahulu materi mengenai menu yang proporsional berdasarkan jumlah kebutuhan energi tersebut. Nah, untuk di sini terdapat contoh, yaitu menu makan rendah kalori senilai 1000 dan 1300 kalori. Kemudian contoh dari menu makan rendah kalori senilai 1500 dan 1700 kalori. Selanjutnya yaitu di sini ada prinsip penyusunan menu makanan. Nah, kualitas dan kuantitas gizi. Nah, untuk kualitas itu harus memenuhi kaidah 4 sehat 5 sempurna. Dan untuk kuantitasnya sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan aktivitas anggota keluarga kita. Artinya begini, hidangan dapat hidangan itu dapat dinikmati dan memenuhi selera seluruh anggota keluarga. Lalu dapat memberi rasa kenyang, harus terjangkau oleh keuangan keluarga, tidak bertentangan dengan persyaratan sosial budaya, disesuaikan dengan ketersediaan pangan setempat, seperti itu. Lalu terdapat syarat-syarat menu yang baik. Nah, di sini menu yang baik itu terdapat syarat, artinya harus cukup mengandung zat-zat gizi sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan. Lalu dapat menimbulkan selera, harus dikombinasi dengan baik antara rasa, warna, dan jenis hidangan. Serta ada pergantian menu setiap harinya. Seperti itu untuk syarat-syarat menu yang baik. Nah, kemudian di sini dijelaskan mengenai pedoman gizi seimbang atau PGS. Untuk 4 pilar gizi seimbang, di sini terdapat 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama itu mengkonsumsi makanan beragam. Yang kedua membiasakan perilaku hidup bersih. Yang ketiga melakukan aktivitas fisik. Dan yang keempat yaitu mempertahankan berat badan atau BB yang normal. Seperti itu. Untuk 4 pilar gizi seimbang. Nah, baik, seperti itu hasil dari atau cara pengerjaan dari nilai kalori. Nah, dan juga hasil dari nilai kalori yang saya makan sehari-hari. Nah, jadi kesimpulannya untuk nilai kalori yang saya makan yaitu pagi 667,1 kalori dan siang 574,3 kalori dan untuk malam 471,2 kalori. Nah, jika dijumlahkan pagi, siang, dan malam yaitu sekitar 1712,6 kalori sehari-harinya, seperti itu. Nah, sedangkan kebutuhan kalori yang diperlukan oleh saya yang telah dihitung sebelumnya yaitu sekitar 2603,5 kalori. Nah, itu untuk perbandingan dari nilai kalori yang saya makan dengan kebutuhan kalori yang diperlukan oleh saya. Seperti itu.
Mungkin sekian pemaparan atau penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai perhitungan nilai kalori kebutuhan makanan. Nah, untuk cara pengerjaan dan juga atau cara menghitung dari nilai kalori kebutuhan makanan. Nah, apabila dalam proses penyampaian atau penjelasan materi masih banyak sekali kesalahan yang saya jelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.